Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dan lagi-lagi kembali bersama aku dan Tiffany Huang. Yang kemarin sempat bahas mengenai mental health, bullying, dan toxic relationship. Kami ngobrol banyak di sana. Kalian bisa dengerin podcastnya via Spotify ataupun YouTube. Linknya nanti aku taruh di deskripsi. Selamat malam, Pan. Semoga mengganggu waktunya. Malam, Bang. Malam ini sesuai judul kita bakal ngebahas atau ngulik mengenai insecure lah. Terutama dan terkhususnya insecure pada usia remaja. Kita tahu yang namanya remaja kan masanya peralihan dari anak-anak menuju dewasa ya. Betul. Nah, itu kan banyak sekali perubahan, mulai dari sikap, perilaku, terus dari segi dirinya sendiri kan. Kan ada tuh perubahan-perubahan ABCDE gitu. Nah, yang jadi pertanyaan aku itu, menurut seorang Tiffany Huang ini, pandangan awalnya gimana mengenai insecure di kalangan remaja, khususnya kamu kan masih dikategorikan remaja ya, belum dewasa. Nah, iya. Dari kamu gimana? Kalau dari aku, mungkin hampir semua remaja pasti pernah ngerasain insecure ya. Kalau kita mau agak menyempitkan pengertian insecure, kita mungkin bisa bilang insecure ini sebagai rasa untuk tidak percaya diri, terutama di remaja nih. Sebenarnya nggak cuma di remaja, di orang dewasa juga pasti ada. Tapi karena remaja ini peralihan dan proses menuju dewasa, sepertinya akan lebih banyak terjadi di remaja. Soalnya kita pasti mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita, yang kalau itu nggak tercapai, akan menimbulkan ketidakpercayadirian dalam diri kita sendiri. Dan remaja ini, insecure ini bisa sebetulnya timbul tuh dari diri sendiri, tapi dipengaruhi oleh kondisi sekitar kita. Kita nggak percaya diri pastinya tuh dari diri kita sendiri kan. Yang awalnya kita masih anak-anak pasti pede gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai muncul orang-orang banyak di sekeliling kita. Kita banyak bertemu dengan orang lain, kita banyak melihat keadaan sekitar kita. Akhirnya hal itu bisa mendorong rasa tidak percaya diri itu tadi. Jadi sebetulnya insecure ini merupakan hal yang ada dalam diri sendiri dan bisa diatasinya cuma lewat atau oleh diri kita sendiri. Kalau menurut aku seperti itu, secara singkatnya ya. Kalau kita kaitkan kan tadi kan yang namanya masa remaja kan peralihan tuh. Ya tadi kayak Tiffany bilang tadi kan ketemu banyak orang dan lain-lainnya. Nah itu kan ada kaitannya ketika ketemu orang banyak, ketemu wajah baru, ketemu suasana baru, itu kan nanti merasa seakan-akan membandingkan diri sendiri. Betul. Dalam artian mulai tuh merasa kayaknya aku kurang tinggi, contoh, kayaknya aku kurang kurus, kayaknya aku kurang ideal, kayaknya aku kurang putih gitu. Nah kalau dari Fanny gimana tuh menanggapinya? Aku pribadi pernah merasakan itu, pastinya pernah. Karena walaupun kita seperti ini, mungkin kalau misalkan orang menganggap kita, kamu udah begini, kamu udah begitu, tapi ternyata masih banyak lagi orang yang di atas kita, betul kan? Mau kita sepede apapun, kita harusnya sadar kalau ada orang lain yang lebih dari kita. Dan sampai sekarang pun aku sebetulnya masih melawan rasa insecure ini. Bukan aku mau sharing soal insecure, bukan berarti aku nggak pernah insecure, bukan berarti aku belum sudah bisa mengatasi rasa insecure dalam diri aku. Aku sampai sekarang pun masih belajar untuk mengatasi rasa itu dengan cara mencoba untuk keluar dari zona di mana aku terus-terusan membandingkan diri aku dengan orang lain dan terus-terusan untuk merasa tertekan. Padahal sebetulnya nggak ada yang perlu di-insecurein. Tapi pikiran aku yang overthinking itu tadi yang menyebabkan aku insecure.
Dan sampai sekarang aku masih mencoba untuk melepaskan itu semua. Caranya dengan tentunya sayang sama diri aku sendiri. Dan lagi-lagi sampai sekarang aku juga masih belajar banget untuk sayang sama diri aku sendiri. Aku pernah ada di tahap dimana aku benci sama diri aku sendiri cuman karena penampilan aku. Aku sampai yang merasa tertekan, tapi tuh dari diri aku sendiri, bukan karena semata-mata orang bilang kamu jelek, kamu kurang, kayak gitu. Dulunya memang ada pengalaman di mana aku merasa tertekan sama sekitar yang sepertinya cukup menimbulkan ada rasa trauma walaupun gak besar, tapi takut untuk berada di posisi itu lagi. Jadi hal itu yang menyebabkan aku akhirnya sekarang jadi insecure, karena aku takut kalau aku berada di posisi di mana aku dulu mungkin kelebihan berat badan, seperti itu. Kayaknya dari cerita kamu tadi, yang aku tangkap itu poin yang utamanya penampilan ya. Betul. Berapa sebesar itu gitu. Bahasanya sebesar itu, kata penampilan itu mempengaruhi seseorang, khususnya mungkin dari kepercayaan dirinya ya. Nah, iya. mengenai penampilan ini kan kita kaitkan lagi ke insecure kan. Ini mungkin Fanny juga pernah mengalami lah. Kalau aku dulu tuh pernah mengalami titik di mana serba kekurangan, dalam artian kekurangan fisik, kekurangan kurang putih misalkan, atau kurang tinggi gitu. Nah, itu tadi kan larinya nanti ke membandingkan, atau bisa kita kaitkan jauh ke penilaian orang. Nah, kalau dari Fanny menanggapinya gimana tuh? Kalau ada teman yang menilai gini, kalau ada teman yang jatuhnya menjudge seseorang, menjudge orang lain gitu. Nah, apakah itu termasuk perbuatan yang wajarnya sebagai makhluk sosial ya, supaya kita sadar diri, atau sebaiknya tidak harus tidak harus mengurus, dalam tanda kutip, mengurus orang lain gitu loh. Nah, kalau dari Fanny menanggapinya gimana? Sebetulnya penampilan ini kan yang paling pertama ya, karena pas kita ngelihat orang, yang kita lihat pertama kali kan pasti penampilan gitu kan. Ya wajar sih bagi orang untuk ngejudge penampilan pertama. Tapi kalau menurut aku ya buat apa juga kalau kita harus tiba-tiba ngomong kamu kurang ini, kamu kurang itu. Apalagi kalau sekarang ini banyak di media sosial yang kita cuma ngelihat dari foto terus kita bisa ngetik jahat banget, apalagi ke public figure ya. Ngetiknya jahat banget sampai yang kita nggak tahu itu ternyata dibaca sama dia, menyakiti perasaan dia, dan akhirnya ngebuat dia stres dan insecure. Hal kayak gitu sebenarnya nggak perlu dilakuin sih menurut aku, karena ya apa untungnya buat kita kalau kita menjatuhkan orang lain? Nggak ada kok untungnya. Nambah kekurangan kita malah jadi kita suka ngejudge orang, betul kan? Jadi dibandingkan kita memberikan komen-komen yang negatif, ini kita beri masukan atau kita ngasih support lah ke dia. Misalkan seandainya dia lagi kurang sesuatu, kita kasih kalau menurut aku gini-gini aja, tapi dengan bahasa yang baik juga, bukan dengan cara menjatuhkan. Dan saran itu berbeda loh, kita harus bisa membedakan itu. Dan kalau kita komennya negatif misalkan, menurut aku lebih baik kamu diam aja dibandingkan ngasih komen yang negatif. Dibandingkan kamu harus menimbulkan rasa stres atau tidak percaya diri pada orang lain, lebih baik kita diem. Jadi seenggaknya kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu yang baik, ya nggak usah melakukan apa-apa. Lebih baik diam ya, dibandingkan jika kalau kita berbuat tapi dapat menyakiti orang lain. Aku juga setuju sih ya. Ya lebih baik kita ya tapi serba salah juga, dalam artian kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, kita dipandang sebagian orang itu terlihat bodoh, terlihat acuh. Tapi di satu sisi ketika kita do something ya nggak berimpact apa-apa, malah impactnya negatif kan.
sekarang gini, kalau misalkan kita menyerang orang dengan penampilan fisik atau kemampuan mereka, misalkan mereka membandingkan. Iya, membandingkan mereka dengan orang lain atau mungkin menjatuhkan secara langsung. Oke. Kayaknya nggak ada dampak positif ataupun tidak akan menimbulkan apa-apa. Justru itu akan menimbulkan dampak negatif. Dan kalau kita diam, dalam artian kita tidak melakukan komen negatif nih, menurut aku orang nggak bakal menganggap kita apatis ataupun bodoh. Justru kalau kita mengeluarkan kata-kata atau kita melakukan sesuatu yang buruk pada orang lain, orang akan menganggap kita negatif. Begitu. Tapi tadi coba aku tarik mundur sebentar mengenai penampilan tadi. Ini kan tadi kan yang Fani jelasin kan, atau yang Fani utarakan tadi, yang namanya ketika kita bersosialisasi kan penampilan yang dilihat yang pertama. Apakah penampilan itu menjadi hal utama ketika apa ya, bisa dibilang first impression? Apakah penampilan sebegitu pentingnya sehingga mengabaikan elemen-elemen yang sewajibnya harus ada? Kalau menurut aku, kalau dipresentasikan penampilan ini ya minus 20 kalau bagi aku, karena aku lebih mementingkan isi dibandingkan mementingkan penampilan. Nah, kalau dari Fani gimana menurut pandangan Fani? Penampilan itu penting, terutama buat first impression. Benar kata Bang Damar tadi. Orang-orang pasti bakal ngeliat kita pertama kali dari penampilan. Tapi bukan berarti penampilan ini bisa dijadikan patokan seseorang itu baik atau enggak. Pernah kan dengar kalau attitude itu lebih penting dibandingkan penampilan. Tapi pada kenyataannya, di realita, orang-orang itu banyak yang mengatakan itu, tapi tidak tahu gimana cara merealisasikannya. Nggak tahu gimana cara melakukan hal itu. Jadi kebanyakan orang cuma ngomong aja nih, nggak guna lah ngurusin penampilan, ya udahlah biarin aja gini. Toh attitude lebih penting, kayak gitu. Kadang salah mengartikan, akhirnya penampilannya nggak diurus kayak gitu. Aku nggak masalah sih sama orang-orang yang mungkin nggak terlalu memperhatikan penampilan. Nah, ya itu kan hak mereka lagi, gitu kan. Itu hak mereka lagi. Ya. Tadi kan menurut Fani kan penampilan kan menjadi patokan utama. Nah, kalau dari sisi aku, penampilan bukan menjadi utama, dalam artian ya oke lah, kita harus bersih, kita harus wangi kan wajib tuh. Tapi ketika terlalu menor, menurut aku, dalam tanda kutip terlalu menor, itu enggak banget kalau menurut aku. Dan aku lebih mementingkan mementingkan isi. Nah, kalau dari Fani gimana tuh? Tadi menanggapi yang ini, kan tadi kan udah tuh yang penampilan yang menjadi first impression. Nah, kalau misalnya seorang yang enggak terlalu mementingkan penampilan, nah itu gimana tuh? Value-nya ketika first impression. Penampilan itu bukan sesuatu yang utama. Aku nggak bilang penampilan sesuatu yang utama. Itu memang first impression, tapi itu bukan sesuatu yang utama yang bisa dinilai dari diri kita. Karena penampilan ini seiring berjalan waktu itu bisa hilang. Kita bisa memperbaiki itu, atau kita bisa punya penampilan yang baik di masa sekarang, belum tentu kita punya penampilan yang baik pula di masa yang akan datang. Okay. Tapi yang jadi value dari diri kita, itu sikap kita, personality kita, dan attitude kita. Terutama kita ke orang lain. Itu yang benar-benar jadi value. Aku nggak bisa menyangka lagi kalau attitude dan personality kita yang baik itu merupakan nilai yang baik pula untuk diri kita. Apalagi kalau kita punya ilmu, orang-orang juga pasti akan menganggap kita baik. Tapi di saat kita cuma memperhatikan penampilan tanpa memperhatikan isi dari diri kita atau nilai dari diri kita sendiri, hal itu sebenarnya sia-sia. Cuman pada kenyataannya, orang-orang ini banyak yang mengesampingkan attitude itu, banyak yang mengesampingkan ilmu-ilmu yang ada, cuma demi penampilan. Begitu. Dan hal-hal yang seperti ini akhirnya membuat orang-orang yang ternyata berbakat, orang-orang yang ternyata berattitude baik, itu menjadi insecure. Karena orang-orang di sekitarnya lebih memperhatikan orang-orang yang mempunyai penampilan dianggap baik di publik, atau sudah memenuhi ekspektasi publik dibandingkan sama orang-orang yang ternyata isi dalamnya lebih berbobot loh, istilahnya begitu. Oke. Berarti kalau yang dari intinya yang aku bisa tangkap itu nggak selamanya
penampilan itu menjadi patokan, dalam artian ya kita kalau kita mau belak-belakan ya penampilan itu cuman kulit ya, yang betul. yang isinya ya value dari seorang itu ya, dari sikapnya, dari attitude-nya kan, dari bagaimana cara dia menghargai gitu. Nah, mungkin terakhir dari aku, dari obrolan kita tadi, apa sih yang pengen Fani utarakan atau yang pengen Fani ungkapin gitu di masa sekarang, di masa insecure remaja sekarang, yang mana ya udah insecure plus atau ditambah pandemi pula gitu. Nah, dari Fani gimana tuh? Kalau menurut aku, sebetulnya orang-orang yang kita balik ke yang tadi lagi ya, aku bilang attitude itu lebih penting. Kadang-kadang orang bilang, orang pasti kadang-kadang sebagian orang ini berpikir kalau orang-orang yang mengatakan attitude itu lebih penting, mereka tidak pernah merasakan ada di posisi insecure, atau mereka tidak pernah merasakan gimana ditekan sama sekeliling kita, atau merasa tertekan sama sekeliling cuma karena penampilan kita. Dan aku pun kadang setuju sama orang-orang yang mengatakan hal itu, kayak dia pasti nggak pernah merasakan ini, makanya bisa dengan gampang ngomong penampilan itu nggak penting, yang penting attitude kita. Tapi balik lagi ke kita, penampilan itu bisa kita perbaiki, penampilan itu bisa kita ubah. Sekarang banyak makeup, sekarang ada ini, ada itu. Kita bisa memperbaiki penampilan kita atau membuat kita lebih menarik secara fisik, seperti itu kan. Dan kalau yang mau aku bilang sekarang ini adalah cara untuk mencintai diri sendiri. Orang-orang yang insecure itu susah banget untuk sayang sama diri sendiri. Kayak aku bilang tadi, aku juga pernah merasakan itu kan. Bahkan sampai sekarang pun masih iya, dan aku masih belajar untuk menghilangkan rasa benci sama diri sendiri. Caranya adalah kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Aku menanamkan prinsip ini sama diri aku sekarang. Be the better person by being the best version of yourself. Oke. Jadi orang banyak yang bilang be yourself atau cuman love yourself. Tapi konsep-konsep be yourself dan love yourself ini kadang disalahartikan sama orang lain. Sama orang-orang kebanyakan dan terutama remaja, biasanya disalahartikan. Dengan be yourself, kadang orang merasa, ya udah ini diri aku, kamu mau terima aku atau enggak? Kalau kamu gak mau terima, ya kamu silakan pergi. Kalau kamu mau terima, ayo jadi temanku. Kayak gitu, jadi mereka seakan-akan pasrah sama keadaan diri mereka. Jadi aku gak bisa menyalahkan ini, itu kan pandangan orang ya. Tapi aku pengen sharing kalau pandangan aku itu, be yourself itu bukan berarti kamu harus pasrah sama diri kamu. Tapi itu tandanya kamu harus memperbaiki diri kamu, menjadikan diri kamu ke versi yang terbaik yang bisa kamu capai. Contohnya kayak aku pengen berusaha jadi orang yang lebih baik, pengen jadi orang yang berprestasi, jadi orang yang secara penampilan pun bisa dikategorikan menarik menurut aku. Dan aku berubah bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Karena kalau kita mau berubah untuk orang lain, kita mau mengikuti standar orang lain dan publik, itu nggak akan ada habisnya. Semakin berjalannya waktu, itu akan berubah terus. Ekspektasi publik itu setinggi itu. Mereka pengen kita yang cantik begini, mereka pengen kita yang begini. Dan kadang pun sudah kita memenuhi ekspektasi itu, ada orang lain lagi yang masuk ke kehidupan kita dan bilang, kok kamu kayak gini? Betul gak sih? Karena pandangan orang kan beda-beda. Dan kita gak bisa menyenangkan semua orang, kita gak bisa memenuhi ekspektasi dari semua orang. Benar. Jadi kalau kamu gak bisa mengikuti standar publik, ya sudah, kamu jadilah yang terbaik untuk diri kamu. Kamu lakukan yang terbaik, usaha terus untuk yang terbaik untuk diri kamu. Jadi kalau kamu berubah untuk diri kamu sendiri, yang bahagia juga kamu. Yang merasa puas dengan diri kamu itu kamu. Yang merasa bangga dengan diri kamu adalah kamu. Contohnya aku pengen berprestasi
Karena kadang aku pasti insecure juga dong sama orang-orang yang kemampuannya lebih tinggi dibandingkan aku dalam pelajaran misalkan. Ya aku belajar, aku usaha, aku capai prestasi itu, dan kalau aku bisa capai, yang bangga kan juga aku. Aku akhirnya bisa kayak, oh ternyata aku mampu ya di sini, dan aku bisa jadi orang yang terbaik menurut aku. Tapi bukan berarti itu membuat kita sombong ya, karena menjadi terbaik untuk diri kita itu merupakan salah satu cara bagi kita untuk sayang sama diri sendiri. Aku nggak minta orang untuk menetapkan standar buat dirinya sendiri, karena itu tadi itu berat. Kemudian orang-orang juga membuat penampilan itu kan menjadi sesuatu yang utama, apalagi untuk remaja ya, menjadikan penampilan itu sebagai patokan utama, apalagi untuk first impression. Tapi bukan berarti dengan kita memperbaiki penampilan, kayak contohnya aku diet ketat, aku memperhatikan penampilan dong. Ya kan, pastinya seperti itu. Aku keluar mungkin dengan makeup, walaupun nggak tebel, tapi setidaknya aku bermakeup. Tapi bukan berarti aku meninggalkan suatu hal yang sangat penting, yaitu attitude. Jadi kayak aku bilang tadi, penampilan itu memang dibawa-bawa sama kita kemana-mana, dilihat sama orang. Tapi tetap attitude itu jadi value buat diri kita sendiri. Banyak kok yang akhirnya mengatakan kalau penampilan memang dilihat dari awal, tapi seiring berjalan waktu orang pasti sadar kalau attitude ini beda-beda. Dan orang-orang dengan attitude baik itu pasti akan dihargai juga. Dan aku pengen orang-orang yang mindsetnya ini masih terkekang sama penampilan itu yang paling utama, aku pengen mereka tuh coba lihat kalau penampilan itu bisa hilang, bisa berubah, tapi yang jadi value dari diri kita tuh ya sikap kita, personality kita itu. Dan untuk teman-teman yang masih ngerasa insecure, mulailah dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, pikirkan, aku pengen bangkit, aku pengen move on, aku gak mau deh insecure terus, karena capek loh insecure. Aku udah ngerasain itu dan itu capek banget. Kayak kita tuh pengen keluar dari zona ini, aku tuh gak pengen insecure lagi, tapi kok ngelihat orang tuh di atas aku semua kayak merasa gitu. Kurang terus. Jadi, ya? Iya, merasa kurang terus, kita tuh gak ada puas-puasnya. Jadi kita tuh bukan menerima begitu saja diri kita, tapi kita berusaha untuk jadi yang terbaik. Seperti itu. Oke. Dan aku juga pengen ngingetin buat teman-teman yang ngerasa gak pede, yuk pelan-pelan kita jadi lebih pede. Karena kita bakal kelihatan lebih menarik, dan kita kelihatan lebih cantik ataupun ganteng, itu kalau kita bisa lebih percaya diri. Kemudian aku juga pengen ngingetin buat teman-teman untuk gak segampang itu ngejudge orang, untuk lebih bisa ngerespek orang lain, karena rasa insecure dan kepercayaan diri orang ini bukan suatu mainan ataupun bukan sesuatu yang bisa disepelekan, karena dampak dari rasa tidak percaya diri tadi itu bisa kemana-mana, bahkan sampai ke stres ataupun depresi atau mental health problem. Itu aja dari aku. Jadi ayo kita berjuang sama-sama untuk mengatasi rasa insecure ini, karena aku pun masih belajar untuk mengatasi rasa itu. Oke, kalau dari aku sendiri sih yang aku dapat adalah intinya itu cintailah diri sendiri dulu, baru bisa mencintai orang lain. Akhir kata, terima kasih untuk Tiffany Wang yang udah 2 kali berpodcast di podcast aku. Yang kemarin kami bahas adalah mengenai mental health, bullying, dan toxic relationship. Teman-teman dapat nonton atau dapat dengerin, udah tersedia di berbagai platform, di YouTube, di Spotify, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sejauh ini. Semoga dapat hal positif, yang negatif dibuang aja. Dan sekali lagi aku pengen nekenin bahwa kami di sini bukan bermaksud untuk menjudge atau menilai seseorang, enggak. Kami cuma sharing-sharing atas pengalaman masing-masing gitu. Yuk, akhir kata, selamat malam buat teman-teman semua. Yuk.